Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Jadi memang sendiri ya? Iya. Melihat istrinya sudah meninggal, dia juga panik. Panik dia. Diri yang mengacak-acak rumah itu, dia sendiri yang mengikatkan diri, dia sendiri yang masuk ke karung. Wadison Pasaribu histeris di depan jenazah istrinya, Petri Sihombing, saat di rumah duka Kompleks Puri Anggrek, Serang, Banten. Kesedihan Wadison juga terlihat saat mengantar jenazah sang istri ke pemakaman. Namun siapa sangka, tangisan Wadison palsu dan bagian dari upayanya menutupi aksi kejinya membunuh sang istri. Kepada keluarganya, Wadison mengaku membunuh istrinya sendiri. Ia bahkan merancang skenario perampokan untuk menutupi aksi kejinya. Dan kemudian jam 7.30 malam, dia mengaku secara resmi kepada kami bahwa dialah pelakunya, ya. Dan saat itu juga saya sarankan supaya kami serahkan ke Polres Serang Kota, ya. Dan kemudian kami telepon pihak kepolisian untuk dijemput. Jadi sekarang dia sudah diamankan, ya, diamankan di Polres Serang Kota. Dia sendiri yang mengacak-acak rumah itu, dia sendiri yang mengikatkan diri, dia sendiri yang masuk ke karung. Keluarga menyebut Wadison tega membunuh istrinya karena emosi dan dipicu pertengkaran rumah tangga. Awalnya persoalan ini sebenarnya karena setelah ini, ya, dia di rumah berlaku sebagai suami istri, nah, kemudian bercanda-canda, karena istrinya nyeletuk, kau nggak pernah lagi ngasih uang sama aku, kayak gitu. Yang kau kasihnya uangmu sama perempuan yang diapa itu dibayahi itu, gitulah, kira-kira begitulah. Jadi istrinya ini marah-marah terus. Akhirnya dia ada waktu kira-kira 30 menit lah, menurut keterangan dia, masih duduk-duduk dia, tapi semakin emosi lah. Keluarga Petri sang istri pun berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Semoga cepat terungkap masalah ini, biar kami bisa tenang juga di kampung. Ya, kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya, taruh nyawa. Kasus pembunuhan Petri Sihombing sempat menggegerkan warga sekitar di Kompleks Puri Anggrek karena anak korban sempat meminta tolong kepada tetangga. Saksi menyebut melihat Petri Sihombing tewas di rumahnya, sementara suami terikat di dalam karung. Suasana rumah yang berantakan sempat meyakinkan saksi jika keluarga ini jadi korban perampokan. Namun terungkap jika pelaku pembunuhan Petri Sihombing adalah suaminya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menangkap dan menetapkan suami pembunuh istrinya sebagai tersangka. Lebih lengkap terkait dengan motif suami membunuh istrinya hingga tega merancang skenario perampokan untuk menutupi tindakan kejinya, kita akan bahas bersama PLH Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Ibtu Budi Mulyana. Selamat petang, Pak Budi. Pak Budi, Anda bisa mendengar jelas suara saya? Jelas, Mbak. Ya, Pak, saya ingin mulai dari motif pelaku. Mengaku bahwa ia sakit hati kepada istri. Apa pemicunya sehingga pelaku ini tega membunuh korban sampai ujungnya bahkan merencanakan skenario? Baik, Mbak. Kami jelaskan. Alhamdulillah, Allah kami berhasil mengungkap perkara yang dugaan surat pencurian keras perampokan. Ternyata memang faktanya pembunuhan. Atas dasar penyelidikan tim gabungan, kami dari Satreskrim Polresta Serang Kota, kemudian dari Reskrim Polda Banten, dan dari unit Reskrim Polsek juga, kami berjibaku berhasil mengungkap perkara ini, di mana motifnya adalah yang bersangkutan memiliki perempuan lain.
dan berkeinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun dalam keyakinan agamanya dan dalam keyakinan di kebiasaan adatnya bahwa ketika memang laki-laki sudah memiliki istri itu tidak dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Maaf saya potong, Kalaupun Pak. ya, Mbak. Maaf saya potong. Jadi memang pelaku sakit hati, tapi ini memang pemicunya karena pertengkaran, karena motif ekonomi kah atau karena isu lain? Jadi motif itu bukan karena faktor pemicu pertengkaran, itu bukan karena paling utama celawang, tapi terkait perempuan. Adanya perempuan lain yang ingin dinikahi oleh pelaku. Nah, namun dalam hari itu pemicu sehingga mereka ada pertengkaran itu karena ada percakapan dari antara korban dengan pelaku ini setelah mereka melakukan hubungan badan. Di situ ada kata-kata yang membuat sakit hati pelaku. Berarti karena Sementara pelaku ini memang sebetulnya sudah merencanakan akan membunuh korban, namun peristiwa itu terpacu ketika korban ini menyampaikan bahwa kamu ini tidak seperti dengan suami lain, sedangkan istrinya kamu ini hanya mau berhubungan saja, jadi seperti itu. Akhirnya dia terpacu untuk melakukan kekerasan sampai membunuh. Itu memang sudah direncanakan dari awal. Saya ulang ya, berarti memang karena awalnya ada sedikit perselisihan antara suami dengan istri karena adanya perselingkuhan, tapi kemudian dipicu dengan pertengkaran. Kronologi sampai dia merancang peristiwa pembunuhan ini bagaimana? Kan anaknya juga sempat minta tolong ke tetangga ya. Apakah sang anak tahu kalau bapaknya adalah pelaku pembunuh ibunya? Kalau anaknya terkait memang peristiwa dia pelaku merekayasa peristiwa, memang dia sudah memikirkan hal tersebut sebelum pelaku ini datang ke Serang. Saya jelaskan bahwa pelaku ini memiliki usaha koperasi di daerah Lebak, dan yang bersangkutan ini pulang ke Serang itu seminggu atau 2 minggu sekali. Nah, di minggu tersebut, di hari kejadian tersebut, yaitu hari Sabtu tanggal 31 Mei, sebelum yang bersangkutan ini tiba ke Serang, yang bersangkutan ini, pelaku ini sudah merencanakan bahwa ingin membunuh istrinya. Nah, dalam perencanaan tersebut salah satunya dia membuat seolah-olah ini ada peristiwa perampokan. Bagaimana ceritanya? Baik. Nah, ketika memang dia cerita turun dari Serang, dia membuang dulu KTP di dekat rumahnya. Oke. Kemudian dia ada barang-barang yang kiranya mendukung bahwa itu ada perampokan. Sehingga merencanakan skema tadi sebagai perampokan ya. Terima kasih sudah hadir di Kompas Petang, Ibtu Budi Mulyana, PLH Kasatreskrim Polresta Serang Kota. Selamat petang Pak Budi. Kami akan ajak Anda ke arena pertandingan laga kandang terakhir Indonesia.